Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan membahas tentang statistik penggunaan sarana transportasi online. Untuk anggota kelompok 2 ada 4 orang. Yang pertama saya Rizky Mardianti dengan 3 digit NIM terakhir 013. Yang kedua ada Widya Tita Pertiwi dengan 3 digit NIM terakhir 021. Yang ketiga Ilham Bahri Albi dengan 3 digit NIM terakhir 059. Dan yang keempat ada Khairuddin Asyari dengan 3 digit NIM terakhir 065. Next. Materi yang akan dibahas yang pertama ada pengertian transportasi online. Yang kedua, tujuan dan manfaat menggunakan transportasi online. Yang ketiga, teori analisis deskriptif. Yang keempat, penggunaan analisis deskriptif dengan aplikasi SPSS. Yang kelima, input data. Yang keenam, analisis output data. Yang ketujuh, analisis statistik deskriptif. Yang kedelapan ada data statistik frekuensi. Selanjutnya ada kesimpulan. Pengertian transportasi online. Next. Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala hal aktivitas manusia. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah merambah dunia transportasi di Indonesia. Misalnya Gojek, GrabBike, Grab Taxi maupun aplikasi lain yang kita telah mengenal terlebih dahulu dengan Uber. Next. Tujuan dan manfaat menggunakan transportasi online. Adapun tujuan dan manfaat jasa transportasi online adalah sebagai berikut. Yang pertama, atau A, praktis dan mudah digunakan. B, transparan. C, lebih terpercaya. D, adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi. Teori analisis deskriptif akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud membuat kesimpulan, tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja. Macam-macam statistika deskriptif. Yang pertama yaitu ukuran pemusatan. Menurut Welpol, ukuran pemusatan adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat gugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar ataupun sebaliknya. Jenis-jenis ukuran pemusatan ini adalah rata-rata atau mean, kemudian median, dan modus. Kemudian yang kedua adalah ukuran penyebaran data atau dispersi. Adalah suatu ukuran baik parameter atau statistika untuk mengetahui seberapa besar penyimpanan data. Jenis-jenis ukuran penyebaran antara lain rentang, variansi, dan simpangan baku. Penggunaan analisis deskriptif dengan aplikasi SPSS. Penggunaan analisis deskriptif dengan aplikasi SPSS untuk memudahkan dalam pembacaan data untuk diolah menjadi informasi yang lebih akurat dengan membaca missing value data, normatif data, serta plot dan histogram. Dalam praktikum kali ini akan dilakukan beberapa cara pengolahan data yang berasal dari input data, yaitu uji data untuk perlakuan terhadap missing value, uji normalitas, dan analisis statistik deskriptif. Yang pertama adalah missing value. Langkah-langkahnya yaitu dari data transform, pilih submenu replace missing value. Yang kedua, masukkan variabel yang mengandung missing value ke dalam kotak. Lalu yang ketiga, akan muncul pada jendela baru output dan interpretasinya. Kemudian yang B adalah uji normalitas. Adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok atau variabel, apakah sebaran data tersebut terdistribusi normal ataupun tidak. Langkah-langkahnya yaitu dari menu transform, pilih submenu replace missing value. Yang kedua, masukkan variabel kuantitatif yang ingin diuji ke dependent list di bagian display, pilih plots. Yang ketiga, di dalam plots, karena kita hanya menguji normalitas, maka pada blok plots pilih none, kemudian checklist normality plot to test, lalu pada deskriptif checklist tim. Dan yang keempat, akan muncul jendela baru output dan interpretasinya. Yang C adalah analisis statistik deskriptif, adalah sebuah analisis yang digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri atau karakteristik dari sampel dengan belum mengambil kesimpulan yang sebenarnya.
Langkah perlakuan yang pertama dari menu Analyze, pilih deskriptif, statistik, dan klik frequencies. Kemudian masukkan variabel kuantitatif yang ingin diuji. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Analisis statistik deskriptif. 3. Di dalam statistik, isi pada persentil value, pilih quartiles. Pada central tendensi, checklist mean, median, modus, dan sum. Pada dispersion, checklist ST range, variance, minimum, maksimum, dan SE means. Pada characterized posterius, checklist kurtosis, dan skewness. Kemudian akan muncul pada jendela baru output dan interpretasi. Input data. Ini ada data yang diinputkan. Data input merupakan data awal dari pengisian kuesioner yang dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Untuk mendapatkan hasil output berupa yang selolaan seperti proporsi, presentasi, ratio, mean, median, dan modus. Data tersebut diinputkan dari 10 responden dengan 100% risi. Analisis output data. 1. Uji data missing value dapat dilihat dari tabel di atas bahwa tidak terjadi kesalahan. Pada kolom missing value di atas berjumlah 0. 2. Analisis statistik deskriptif uji normalitas. Dari 22 data yang dimasukkan dalam aplikasi SPSS, tabel spirolik di atas menunjukkan persebaran data apakah merata atau baik. Data menunjukkan persebaran merata bila nilai SIG lebih dari 0,05. Dilihat dari tabel di atas, usia dan penggunaan persebarannya merata karena nilai SIG lebih dari 0,05. Sedangkan yang lainnya persebaran datanya tidak terdidik. Busi merata karena nilai SIG kurang dari 0,05. Data statistik frekuensi. Data statistik frekuensi adalah variabel yang hasil statistiknya berupa mean, modus, median, standar deviasi, dan lain-lain. Data ini berguna untuk menginterpretasikan hasil analisis ke dalam bidang rencana wilayah dan kota. Analisis data statistik menggunakan transportasi online. Tabel di atas merupakan menggunakan transportasi online. Dari 10 responden, semuanya pernah menggunakan transportasi online, sehingga dapatkan presentasi sebesar 100%. Data ini merupakan data nominal. Analisis data statistik intensitas menggunakan transportasi online. Dapat dilihat pada tabel di atas yang merupakan tabel intensitas menggunakan transportasi online, dapatkan hasil perbedaan dari responden yang sering dan jarang menggunakan transportasi online. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah frekuensi yang berbeda. Data ini adalah data nominal. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Ya, analisis data statistik frekuensi penggunaan transportasi online. Dari tabel ini kita dapat mengetahui beberapa kali responden menggunakan transportasi online dalam 1 minggu. Data ini merupakan data interval. Seberapa sering penggunaan transportasi online? Data yang diinput merupakan data ordinal, sehingga kecenderungan memusatnya dapat dilihat dari menjadinya mayoritas responden jarang menggunakan transportasi online. Analisis data statistik mudah diakses. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil yang didapat bahwa responden merasa transportasi online mudah untuk digunakan dan dimengerti. Data tersebut merupakan data ordinal. Tingkat keefektifan. Hasil yang didapatkan 50-50, ada yang menganggap kehadiran transportasi online biasa saja dan sangat efektif. Data tersebut merupakan data ordinal. Tingkat keamanan. Dari tabel di samping didapatkan bahwa tingkat keamanan menggunakan transportasi online ialah aman. Hal itu dapat karena merupakan data ordinal, maka cenderung memusat datanya dapat dilihat melalui median datanya, di mana mediannya lebih cenderung kepada aman. Jadi kita dapat menyimpulkan yaitu dengan menggunakan 10 jumlah responden yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, yaitu dengan frekuensi yang paling banyak ialah kurang lebih dari 3 kali dalam 1 minggu. Lalu tanggapan responden mengenai kepuasan banyak yang menyatakan puas mengenai penggunaan transportasi online ini. Dari segi keamanan pula, transportasi online saat ini telah aman dan terjaga dalam tindak kejahatan. Jadi itu saja dari kelompok 2 penjelasan terkait transportasi online.
Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.